Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Miftahul Eka Wijayanti dengan NIM 43040180188, 2 Dian Sekarsari OS dengan NIM 43040200080, dan 3 Agus Nugroho 43040200081. Kami akan membawakan presentasi tentang sistem demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pengetahuan demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan di sini ada dua pendapat lagi para ahli. Yang pertama itu Charles Costello dan John Le Esposito. Mungkin bisa dibaca dan dipahami sendiri-sendiri. Saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu sejarah demokrasi. Istilah demokrasi pada awalnya berasal dari sebuah wilayah Yunani kuno yang dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang disebut sebagai demokrasi modern. Istilah ini terus berkembang seiring berjalannya waktu bersama dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti masyarakat atau rakyat, dan kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang sudah saya jabarkan tadi. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Fungsi dan tujuan demokrasi. 1. Fungsi yang pertama yaitu sistem politik yang memberikan kekuasaan di dalam memilih pemimpin rakyat dan juga pemerintahan secara bebas dan juga adil dalam pemilihan umum. Yang selanjutnya, individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari demokrasi. Yang pertama, memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Yang kedua, mencegah perselisihan antar kelompok. Baik, di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung. B. Demokrasi tidak langsung. C. Demokrasi antar kelengkapan negara. D. Demokrasi perwakilan. 2. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi liberal. B. Demokrasi rakyat. C. Demokrasi terpimpin. Prinsip-prinsip demokrasi. 1.
prinsip budaya demokrasi. A. Kebebasan. B. Persamaan. C. Solidaritas. D. Toleransi. 2. Prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis adalah sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan, yaitu ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Itu diantaranya, yang pertama adalah adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun perwakilan ataupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Dan yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Kemudian poin terakhir yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia ini telah mengalami pasang surut dan setua dengan usia Republik Indonesia sendiri. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Seperti itu. Lalu, dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama itu pelaksanaan demokrasi pada masa revolusioner, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Ini Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik karena adanya revolusi fisik. Pada awalnya, kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut undang-undang ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari warga negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan yang pertama itu Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Kemudian yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Dan yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Kemudian yang kedua, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Ini antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa demokrasi ini, peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Akan tetapi, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal. Penyebabnya yaitu dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, kemudian tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945. Nah, atas dasar kegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya bubarkan konstituante. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlaku UUDS 1950. Kemudian pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS nomor 7
_MPRS_1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Ciri-cirinya adalah tingginya dominasi presiden, lalu terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh PKI, penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain. Yang pertama itu sistem kepartaian menjadi tidak jelas dan para pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. Kemudian peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR. Kemudian jaminan hak asasi manusia lemah, terbatasnya peran pers, kebijakan politik luar negeri memihak ke RRC Blok Timur yang memicu terjadinya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Kemudian pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru ini antara tahun 1966 sampai dengan 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ini ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1996. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru kepada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, 5 dan masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1782, 1987, 1992, dan 1997. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dengan alasan karena tidak adanya rotasi kekuatan eksekutif, kemudian rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokrasi, pengakuan HAM yang terbatas, dan tumbuhnya KKN yang merajalela. Lalu pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya merupakan demokrasi dengan perbaikan peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti itu. Kemudian masa reformasi berusaha membangun kehidupan yang demokratis, di antaranya keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Kemudian yang kedua, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Kemudian TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Kemudian TAP MPR RI nomor 13 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Adapun di sisi lain, ada juga ahli yang berpendapat tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu menurut Azumardi Azra, perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode 1945 sampai dengan 1959, demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 atau Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Meskipun ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain,
Tetapi sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Badan Eksekutif terdiri dari Presiden sebagai Kepala Negara Konstitusional dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Yang kedua, periode 1959 sampai dengan 1965, demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Dalam demokrasi terpimpin ditandai oleh tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar. Dan di dalam demokrasi terpimpin terdapat ciri-ciri, yaitu adanya dominasi dari presiden, terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Kemudian yang ketiga, periode 1965 sampai dengan 1998 atau demokrasi Pancasila yang sering kita sebut Orde Baru. Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya dapat sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Dan yang terakhir, periode 1998 sampai dengan sekarang atau reformasi. Orde Reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan kemana arah demokrasi akan dibangun. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut kepada sesi diskusi.